Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Murtaza sebagai ketua dan Muhammad Fakri Hakim sebagai anggota. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Pekanbaru. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan kategori ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan dengan subtema psikologi. Adapun judul makalah kami adalah dampak perubahan kurikulum Merdeka Belajar terhadap gaya belajar peserta di tingkat SMA maupun SMK. Latar belakang kami mengambil judul tersebut adalah setiap perkembangan zaman pasti akan mengalami perubahan kurikulum. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Dalam sistem pendidikan, peran kurikulum sangatlah penting bagi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dan dari pencapaian target oleh peserta didik untuk memahami berbagai materi atau melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah berulang kali mengalami perubahan. Dimulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2006, 2013, dan yang terbaru adalah kurikulum merdeka ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim menetapkan gagasan tentang Merdeka Belajar yang disampaikan pada Hari Guru Nasional 2019. Gagasan ini merupakan langkah strategis dan inovatif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Selama ini tujuan pemerintah memperbaharui kurikulum adalah menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berbagai komponen pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas belajar, hingga sumber daya manusianya menjadi perhatian serius pemerintah ketika menetapkan kebijakan baru dalam pendidikan. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah apakah penerapan kurikulum Merdeka Belajar mempengaruhi gaya belajar peserta didik tingkat SMA atau SMK. C. Tujuan. Adapun tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui dampak kurikulum Merdeka Belajar terhadap gaya belajar peserta didik tingkat SMA atau SMK. Pengertian kurikulum menurut ahli, seperti menurut Syahril dan Asmidir Ilyas, secara sempit, kurikulum dapat diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil peserta didik untuk dapat menambahkan pendidikannya dalam lembaga pendidikan tertentu. Secara luas, kurikulum adalah mencangkup bukan hanya pengetahuan, kecakapan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, apresiasi, cita-cita, serta norma, melainkan juga pribadi guru, kepala sekolah, serta seluruh pegawai sekolah, pegawai administrasi, dan orang lainnya yang ada hubungannya dengan peserta didik. Adapun langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan kurikulum baru, yaitu yang pertama adalah tahapan internalisasi program. Dengan tahapan ini, kepala sekolah dan jajaran tenaga kependidikan bisa memahami kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu tahapan mengidentifikasi karakteristik lembaga pendidikan. Dengan tahapan ini perlu dipahami yakni terkait proses identifikasi pada lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tahapan untuk mengenali topik terkait pengenalan diri. Tahapan ini melakukan dalam mengenali beberapa program pengembangan diri khususnya bagi para guru. Yang keempat, tahapan mengenali karakter peserta didik. Tahapan ini peserta didik untuk melakukan strategi pendekatan dengan memahami terlebih dahulu karakter peserta didiknya. Yang kelima yaitu tahapan melakukan refleksi. Tahapan ini memiliki strategi untuk dilakukan yakni dengan menerapkan strategi berupa refleksi pembelajaran mengenai tema terkait. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, Merdeka Belajar berarti belajar yang melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Adapun perbedaan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum 2013 yaitu 1. Kompetisi yang dituju pada kurikulum 2013 yaitu kompetisi dasar atau KD
dinyatakan dalam poin-poin yang diurutkan untuk mencapai kompetensi inti atau KI per tahun. Yang kedua, kompetensi inti pada kurikulum 2013 terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD pada KI 1 dan 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, kurikulum Merdeka Belajar menyasar captain pembelajaran, disusun per fase, dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Yang keempat, penilaian pada kurikulum Merdeka berfokus pada penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap sampaian peserta didik. Yang kelima, penilaian pada kurikulum 2013 dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sementara kurikulum Merdeka tidak melakukan pemisahan ini. C. Gaya belajar peserta didik. Gaya belajar seseorang merupakan kombinasi dan bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Para ahli menyebut kegiatan menyerap informasi secara mudah dengan istilah modalitas, sedangkan cara mengatur informasi dikenal dengan sebutan dominasi otak. Gaya belajar yang dimaksud menjadi visual, auditorial, dan kinestetik atau VAK. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh cara mereka menyerap informasi ketika pembelajaran dalam konteks apapun yang berlangsung. Apakah itu belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Berikut dipaparkan ketika gaya belajar VAK. 1. Visual. Anak visual belajar melalui apa yang mereka lihat. Tipe visual bisa menyerap pelajaran lebih baik dengan melihat. Mereka lebih suka melihat atau membaca terlebih dulu sebelum belajar hal-hal baru. 2. Auditori. Anak dengan tipe belajar auditori harus mendengarkan pelajaran mereka untuk memahaminya. Mereka lebih suka segala sesuatunya dijelaskan dengan perkataan. Tipe pendengar biasanya merekam informasi yang telah diucapkan. 3. Kinestetik. Anak kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. Anak dengan kemampuan belajar kinestetik tidak bisa hanya duduk tenang dan menunggu informasi disampaikan. Mereka tertarik mencari sendiri hal-hal yang ingin mereka tahu tanpa harus selalu membaca buku panduan. D. Dampak perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan lembaga itu sendiri. Dengan perubahan kurikulum, sekolah harus memfasilitasi guru untuk menjadi mutu terbaik dalam mengajar, dan sisa ikut bermutu dalam belajar dan kreatif dalam setiap pemecahan masalah. Dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Manfaat pembahasan, dengan adanya kurikulum Merdeka, diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Kurikulum ini juga memudahkan para guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Adapun kesimpulan makalah ini yaitu perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman, sehingga dunia pendidikan akan selalu bergerak maju menuju yang lebih baik. Setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran yang bebas, mandiri, dan guru sebagai fasilitator, pembelajaran akan berpusat pada peserta didik dan yang menemukan cara masing-masing dalam pembelajaran. Akhir dari presentasi makalah kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih banyak kekurangan dari makalah ini. Saya Muhammad Fahim Plaza dan teman saya Muhammad Fakri Hakim undur diri. Lebih dan kurang dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.